wajtihad. Ya, jiddun wajtihadun. Mulai hari ini keluar dari sini belajar secara total. Totalitas kalian dalam belajar itu akan menentukan keberhasilan kalian. Bismillah, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan ada sedetik pun waktu berlalu tanpa kalian belajar. Bismillah, serius belajar. Karena gak ada gunanya gak serius. Nanti menyesal kalian kalau sudah lewat waktunya terus kalian tidak manfaatkan dengan sangat serius. Selanjutnya adalah nida, ya, hasil tidak akan pernah mengkhianati upaya. Setiap upaya kalian, sebesar upaya kalian, itulah hasil yang akan kalian dapatkan. Kalau upaya kalian kurang, maka hasilnya juga akan kurang. Belajarlah dengan sangat serius dan sabari proses belajar kalian. Kalau tidak bisa menghafal sekali, hafalkan 2 kali. Kalau tidak bisa 2 kali, hafalkan 3 kali. Tidak bisa paham sekali, baca lagi sampai benar-benar kalian paham. Selanjutnya adalah huruf A. Ya, aktif di berbagai kegiatan pesantren. Nomor 5. Aktif di berbagai kegiatan pondok. Mulai hari ini aktivitas di pondok ikuti. Saya dulu ikut banyak banget. Kelas 1 saya ikut silat, kelas 2 teater, kelas 3 badminton, ya. Terus saya ikut keterampilan, latihan tuh banyak banget. Ada keterampilan janur, saya ikut tuh, menghias janur. Keterampilan terus kaligrafi saya ikut. Banyak banget saya ikutin pokoknya. Tapi yang kemudian jadi akhirnya 2, menulis dan public speaking. Itu 2 keterampilan yang akhirnya saya memang sangat kuasai. Karena saya dulu dalam proses pencarian, udah cari apa saja, ikut apa saja. Tapi akhirnya saya menemukan 2 itu yang menjadi passion saya, menulis dan public speaking. Akhirnya 2 itu yang saya geluti. Ya, aktiflah di kegiatan pesantren. Karena semua kegiatan pesantren ini adalah untuk pendidikan. Mendidik kita menjadi orang-orang yang terampil, yang paham, yang bisa kemudian tahu bagaimana menjalani kehidupan. Nah, kalau sudah kalian ini nih, kalian tekun dengan satu kegiatan, benar-benar coba tekuni sampai benar-benar mahir, sampai kita benar-benar bisa. Saya tekuni benar, menulis tuh saya tekuni benar, sampai benar-benar saya bisa menulis. Saya dan alhamdulillah menjadi seperti sekarang karena menulis dan berbicara itu. Dan di pondok itu diajarkan secara maksimal. Kalian latihan pidato berapa kali seminggu? 2 kali seminggu, bayangkan. 2 kali seminggu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang akan membuat kita berhasil. Dan kunci selanjutnya nomor 6 adalah disiplin dan pantang menyerah. Saya selalu ditanya, apa nilai-nilai pondok? Pak Akbar, yang paling kemudian membekas dalam diri Pak Akbar dan mendasari Pak Akbar untuk bisa sampai seperti sekarang. Tidak pernah ragu saya bilang yang pertama adalah disiplin. Pondok mengajarkan saya untuk disiplin dengan keras, disiplin dengan tinggi. Tidak ada toleransi untuk tidak disiplin, itu tidak ada ceritanya. Kita nggak boleh telat ke masjid, kita nggak boleh telat ke kelas, kita nggak boleh telat kemana-mana. Disiplin waktu. Jam sekian kita harus bangun, jam sekian kita harus belajar. Disiplin belajar. Semuanya penuh dengan disiplin. Dan itu yang membentuk saya. Orang, ya, kalau tidak disiplin, jangan pernah untuk sukses. Orang sehebat apapun, sepintar apapun, kalau tidak disiplin, jangan pernah berharap untuk sukses. Karena disiplin itulah yang akan membangun kualitas hidup kita. Semakin kita berdisiplin, kualitas hidup kita akan semakin baik. Karena itu disiplinkan kalian untuk selalu ikut aturan. Karena disiplin berarti mengikuti aturan. Teratur. Disiplin adalah sebuah keteraturan. Ya, orang sukses di mana-mana
itulah orang-orang yang berdisiplin dan pantang menyerah. Kalian udah kelas 3, 4, 5, 6 ya, berarti ya pantang menyerah. Di pondok banyak sekali tantangan, hadapi saja. Hadapi semua tantangan. Kalau tidak betah gimana? Pak Akbar, Ustaz Akbar, coba lagi. Tidak betah setahun, coba 2 tahun. Tidak betah 2 tahun, coba 3 tahun. Tidak betah 3 tahun, coba 4 tahun. Kalian sudah ya di ujung-ujung ini. Tidak betah 4 tahun, coba 5 tahun. Tidak betah 5 tahun, coba 6 tahun. Tidak betah 6 tahun, coba sampai kemudian kalian lulus. Kalau sudah lulus kok masih saja nggak betah, baru boleh pulang. Jangan sampai kalian belum lulus kok maunya pulang. Nanti akan menyesal seumur hidup kalian. Menyesal. Teman-teman saya banyak sekali yang menyesal seumur hidup mereka karena mereka tidak menyelesaikan di pondok. Ya, pantang menyerah. 5 cara agar kita betah di pondok. Apa saja 5 cara agar betah di pondok? Yang pertama, perbanyak teman. Perbanyak teman. Yang kedua, kalau kita ingin berhasil, yang kedua adalah aktif di berbagai kegiatan pondok. Ya, aktif di berbagai kegiatan pondok. Yang ketiga, disiplin, ikut aturan, jangan banyak melanggar. Kalau melanggar nggak apa-apa, 1-2 kali melanggar. Tapi berikutnya jangan menjadikan kebiasaan melanggar itu. Kadang-kadang kalau kita banyak terkena hukuman, itu yang membuat kita nggak betah. Yang keempat, jaga kesehatan. Makan teratur, tidur teratur, dan olahraga teratur. Makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur. Kalau mau sahirul layal gimana Ustaz? Kalau saya, sahirul layalnya itu bukan berarti kita mengakhirkan tidur. Harusnya tidur jam 10, kemudian kita mengakhirkan tidur sampai jam 12 baru tidur untuk belajar misalnya. Bukan itu. Kalau kita mengakhirkan tidur, nanti kita ngantuk. Belajar itu bagi saya kalau kita ngantuk nggak bisa masuk. Karena itu buat saya, sahirul layal itu adalah cepat tidur. Jam 10 ya tidur. Setelah tidur cepat bangun. Yang lainnya bangun jam 3, kita bangun jam setengah 3. Itu setengah jam, ya, setengah jam. Pada saat kita bangun lebih pagi, itu pikiran kita dalam keadaan fresh, pikiran kita dalam keadaan segar. Itu jauh lebih dibandingkan dengan kita tidur baru jam 1 untuk belajar. Karena ngantuk. Kalau ngantuk nggak akan pernah masuk pelajaran. Kalau ngantuk nggak akan pernah masuk. Jadi cepat tidur, cepat bangun. Jangan cepat tidur, bangun paling belakang. Ya, itu nggak dapat apa-apa kita nanti. Dan terakhir itu adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dan nomor 7, doa, hindari maksiat. Kalian sudah belajar ini mahfuzatnya. Syakautu ila waki'in fa'arsyadani wa ahbarani wa nurullahi la yu'aqil asi. Jadi ya, jadikan diri kita itu orang-orang yang banyak mendekat kepada Allah, menghindari maksiat. Kenapa? Karena ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam orang-orang yang berbuat maksiat. Mendekatlah diri kepada Allah. Dan terakhir, huruf A, amalan-amalan untuk mempercepat sukses. Amalan-amalan untuk mempercepat sukses tentu banyak sekali hal-hal yang kalian bisa lakukan untuk mempercepat sukses kalian. Saya akan pilihkan 4 diantaranya. Yang pertama adalah sholat tahajud. Pertama apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat untuk kita meminta hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat kita meminta rezeki. Salah satu rezekinya adalah ilmu.
yang Allah berikan. Sholat tahajud, sholat duha. Dan yang ketiga, itu adalah menghormati guru. Kalau kita menghormati guru, ilmu akan lebih mudah masuk ke dalam diri kita. Dan yang terakhir itu adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Saya akan ulas dua yang paling akhir. Yang pertama, menghormati guru. Mengapa guru harus kita hormati? Karena guru itu pangkal ilmu. Allah itu ya turunkan ilmunya melewati guru. Jadi ilmu Allah itu dilewatkan kepada guru, baru masuk ke dalam diri kita. Karena itulah kemudian kita harus menghargai guru. Tanpa guru, ilmu Allah itu tidak akan masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, guru itu bekerja dengan ikhlas. Apalagi di pondok, 24 jam bekerja dengan ikhlas. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menghormati guru? Karena guru itu bangga sekali kalau kita sukses. Ya, dan orang-orang sukses itu selalu orang-orang yang menghargai ilmu dan menghargai guru. Ciri-ciri orang menghargai ilmu adalah orangnya tawadu, selalu orangnya kemudian rendah hati dan selalu ingin belajar. 4 cara menghormati guru. Ya, ada 4 caranya. Yang pertama adalah rajin belajar. Cara terbaik untuk menghormati guru adalah dengan cara rajin belajar. Yang kedua, kalau kita ingin menghormati guru-guru kita, kalau ada tugas yang diberikan kepada kita, cepat selesaikan, jangan ditunda. Yang ketiga, ya, tunjukkan kalian punya semangat hidup yang luar biasa. Tunjukkan bahwa kalian punya semangat hidup yang luar biasa. Dan yang keempat adalah patuhi nasihat gurumu. Karena guru kita di sini itu adalah pengganti orang tua kalian. Dan terakhir yang saya ingin bahas lebih lanjut adalah ini dia. Materi terakhir kita, hormati orang tua. Jadikan orang tua sebagai sumber motivasi terbesar kita. Jadikan orang tua sebagai sumber motivasi terbesar kita. Orang tua ya itu mendidik kita dari kecil sampai sekarang. Mendidik kita dari kecil sampai sekarang orang tua kita. Dan orang tua kita itu menjadikan kita ini sampai sekarang itu karena orang tua. Bekerja sangat keras untuk kita, orang tua kita. Dan mencurahkan semua hidup mereka, perhatian mereka untuk kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menghargai orang tua kita, menghormati orang tua kita. Yang orang tua kalian inginkan itu kan sederhana sebenarnya. Kalau mereka datang, tunjukkan bahwa kalian semangat belajar di sini. Tunjukkan kalian bergembira di sini. Dan tunjukkan kalian punya antusias, semangat untuk menyelesaikan sekolah di sini, nyantri di sini. Tunjukkan bahwa kalian jadi orang-orang yang menjadi apa yang seperti mereka gambarkan. Anak-anak solihah, anak-anak yang berbakti. Karena apa? Tulis besar-besar kalimat yang sama yang saya ucapkan pada saat membuka seminar tadi dengan penutupan seminar kita pada pagi hari ini adalah kunci sukses adalah kebahagiaan orang tua. Tulis besar-besar, kunci sukses adalah kebahagiaan orang tua. Saya akan tayangkan satu tayangan yang mudah-mudahan membuat kita tambah semangat belajar, membuat kita tambah sayang dengan kedua orang tua kita.